FK Senika tiba-tiba degradasi dari Liga Fortuna. Bukan karena di posisi 3 terbawah, tapi klub berjuluk Zahorachi ini terdegradasi karena nggak lolos lisensi klub profesional untuk musim depan. Hal ini pun membuat Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri terpaksa diputus kontraknya alias dipecat. Cetak Gol coba merangkum kronologinya sebagai berikut. Punya hutang yang cukup besar. Belum lama ini FK Senika dilanda masalah besar. Klub asuhan Pavel Suster ini terancam bangkrut karena mengalami krisis finansial yang mencekik. Media Sport Actuality mengabarkan kalau Senika punya hutang sebesar 1 juta euro atau sekitar 15 miliar rupiah. Akibatnya Senika pun nggak bisa menggaji para pemainnya sejak bulan September tahun lalu. Nggak cuman itu, FK Senika juga nggak memberikan tunjangan kepada para pemainnya, mulai dari tempat tinggal sampai konsumsi para pemain. Akibatnya para pemain sempat mogok bertanding. Bahkan saat itu Senika sampai terpaksa menurunkan pemain akademinya. Selain nggak mendapatkan tunjangan, para pemain juga harus menggunakan dana pribadi ketika bertanding. Alasannya karena Senika nggak memberikan fasilitas kendaraan. Selain itu, Senika juga sempat menonaktifkan situs resmi mereka. Bahkan situs tersebut sudah nonaktif sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia. Kabarnya Senika terpaksa menonaktifkan situs resmi tersebut karena menunggak tagihan operasional sebesar 400 euro atau sekitar 6 juta rupiah. Walaupun dilanda hutang yang besar, tapi pemilik FK Senika mengaku masih optimis bisa keluar dari jeratan masalah tersebut. Dia juga meminta para pemain untuk menyelesaikan liga secara terhormat. Dipastikan degradasi. Akibat krisis finansial yang mencekik, FK Senika dipastikan degradasi secara tidak terhormat dari Liga Fortuna di musim depan. Hal ini sudah diputuskan oleh Asosiasi Sepak Bola Slovakia atau yang biasa disingkat SFZ. FK Senika dipastikan degradasi karena nggak lolos lisensi klub profesional. Saat itu, SFZ memutuskan untuk mencabut lisensi profesional dari FK Senika. Alasannya karena klub asuhan Pavel Suster ini dianggap sudah nggak layak untuk memegang lisensi tersebut. Sebab klub yang bermarkas di Stadion Senika ini belum bisa memenuhi sejumlah persyaratan. Mulai dari stadion, gaji karyawan, sampai perencanaan keuangan ke depannya. SFZ juga menambahkan kalau keputusan tersebut sudah final dan nggak bisa diganggu-gugat lagi. Padahal penampilan FK Senika di musim ini bisa dibilang nggak begitu buruk. Mereka bahkan sempat bersaing dengan menempati papan tengah klasemen. Gak cuma itu, klub dengan stadion berkapasitas 5.000 penonton ini juga sempat melaju ke semifinal Piala Slovakia. Sayangnya mereka tersingkir setelah dibantai 2 leg oleh Spartak Trnava. Pada leg pertama, Senika berhasil dikalahkan dengan 3 gol tanpa balas. Berikutnya di leg kedua, Senika lagi-lagi takluk di markas mereka sendiri dengan skor telak 0-4. Ditinggal pemain dan pelatih. Setelah dipastikan degradasi, FK Senika justru mengalami nasib yang sial. Kabarnya sejumlah pemain bintang mereka memutuskan untuk hengkang dari skuad Senika. Salah satunya ada bintang timnas Indonesia yakni Egy Maulana Fikri. Pemain jebolan SKO Ragunan ini sudah memutuskan untuk cabut dari Senika sejak bulan lalu. Hal ini juga disampaikan oleh Dusan Bogdanovic, agen Egy Maulana. Bogdanovic mengatakan Egy nggak mau perpanjang kontraknya di skuad Senika. Gak cuma itu, Egy juga sudah menyampaikan salam perpisahan lewat Instagram pribadinya. Selain Egy, Witan Sulaiman juga memutuskan cabut dari skuad Senika. Mantan pemain junior dari PSIM Yogyakarta ini dikabarkan akan kembali melanjutkan kontraknya di Lechia Gdansk. Sebelumnya di musim dingin lalu, Lechia memang meminjamkan Witan untuk menambah jam terbang. Setelah hengkang, Witan pun kembali ke Palu dan melangsungkan pernikahan. Hal ini terlihat di akun Instagram Witan di mana pemain berusia 20 tahun ini meminang wanita bernama Risma Hani. Selain Egy dan Witan, sejumlah pemain lainnya juga memutuskan untuk hengkang. Mulai dari Vaclav Sloboda, Paul Pavlik, sampai sang penjaga gawang Hendrik Ravas. Nggak cuma itu, sang pelatih Pavel Suster juga ikut pergi dari skuad Senika. Pelatih asal Republik Ceko ini bilang dirinya nggak mau melatih tanpa digaji. Kontribusi besar Egy dan Witan.
Kehilangan Egy tentu berpengaruh besar untuk skuad Senica, sebab selama memperkuat Senica, Egy tampil apik dan memberikan kontribusi besar. Sejak didatangkan, Egy sudah berhasil menyihir para fans. Egy bahkan mampu menciptakan gol di tengah guyuran salju yang cukup lebat. Egy yang saat itu menyumbangkan 2 gol berhasil menyelamatkan Senica dari kekalahan. Saat itu, skuad Senica berhasil menahan imbang MS Kazilina dengan skor 2-2. Setelah mencetak gol tersebut, Egy pun mendapatkan pujian dari sejumlah pihak termasuk David Balda. Direktur olahraga Senica ini mengaku terkejut dengan hal tersebut. Menurut Balda, mencetak gol di tengah guyuran salju merupakan sesuatu hal yang sulit. Tercatat selama 1 musim memperkuat Senica, Egy mampu memainkan 16 laga di Liga Fortuna. Berkat penampilan apiknya tersebut, FK Senica pun memperpanjang kontrak Egy selama 6 bulan. Berikutnya, Senica pun seperti tergila-gila dengan pemain Indonesia. Pada bulan Januari yang lalu, FK Senica mendatangkan Witan Sulaiman. Walaupun baru didatangkan, Witan sudah memberikan kontribusi yang besar. Hebatnya, penyerang kelahiran Palu ini tampil lebih gacor dari Egy Maulana Fikri. Pemain bernomor 88 ini sudah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 12 pertandingan. Bahkan performa apik Witan ini mendapatkan sorotan dari media asing bernama Zing News. Media asal Vietnam ini memuji Witan yang tampil bersinar di Eropa. Zing News mengklaim kalau Witan merupakan talenta muda timnas Indonesia yang cukup berbakat. David Balda pun juga ikut berkomentar. David Balda bilang FK Senica beruntung bisa memboyong Witan ke Senica. Menurutnya, Witan cocok dengan skema permainan dari klubnya tersebut. Calon klub Egy dan Witan. Setelah diputus kontraknya, Egy Maulana Fikri belum memutuskan masa depannya. Walaupun begitu, Egy dirumorkan akan merapat ke sejumlah klub Eropa lainnya. Mulai dari Oxford United, Tranmere Rovers sampai klub yang baru promosi ke Serie A Italia yakni Lecce. Egy dirumorkan bergabung ke salah satu dari 3 klub tersebut bukan tanpa alasan. 3 klub tersebut sebagian sahamnya dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Bisa saja petinggi klub merekrut Egy untuk membantu karirnya. Selain itu, mendatangkan Egy juga berarti mendatangkan fans baru bagi klub yang mendapatkan jasanya. Selain ketiga klub Eropa, Egy juga mungkin berkarir di Indonesia. Apalagi Liga 1 Indonesia memang sedang jeda pramusim dan masing-masing klub masih mempersiapkan skuadnya. Namun kalau kembali ke tanah air, Egy berpotensi menjauhkan cita-cita terbesarnya yakni bermain di Liga Champions Eropa. Sementara untuk Witan akan kembali berseragam Lechia Gdansk. Sebagai informasi, Witan dikontrak klub asal Polandia tersebut dengan durasi kontrak 2 tahun sejak tahun lalu. Sehingga kontraknya masih tersisa sampai Juni 2023. Itulah kronologi lengkap FK Senica yang dipastikan degradasi sekaligus nasib Egy dan Witan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Senica bisa kembali bangkit dari keterpurukannya atau Senica akan bubar dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.